Pernahkah kamu membayangkan saat kamu sedang berjalan-jalan di sebuah taman kota yang indah, menikmati udara sore yang sejuk, dan memandangi gedung-gedung tinggi di sekitarmu, ternyata tepat beberapa meter di bawah telapak kakimu ada ribuan manusia yang sedang terlelap dalam diam? Bukan sekadar legenda urban atau cerita menakutkan sebelum tidur. Ini adalah kenyataan sejarah yang seringkali dikubur dalam-dalam, sama seperti tubuh-tubuh mereka. Sejarah yang tidak banyak tertulis di brosur pariwisata. Hari ini, mari kita menepi sejenak dari keramaian dan rutinitas. Kita akan membicarakan sebuah fakta yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat kota-kota besar di dunia. Kita akan menyusuri jejak-jejak peradaban yang dibangun tepat di atas kuburan massal. Mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah kota yang selalu diidentikan dengan romansa dan cahaya. Saat menyebut nama kota ini, yang terbayang di kepala kita mungkin adalah Menara Eiffel yang menjulang tinggi, jalan-jalan berbatu yang estetis, dan aroma roti hangat yang menguar dari toko-toko kue di pinggir jalan. Jutaan orang datang ke sana untuk mencari keindahan. Tapi, di balik semua gemerlap itu, Paris menyimpan sebuah fondasi gelap yang secara harfiah menyokong berdirinya kota tersebut. Kita harus mundur jauh ke abad ke-18. Saat itu, Paris adalah kota yang terus tumbuh dengan sangat pesat. Populasinya meledak, tapi ada satu masalah besar yang luput dari perhatian mereka. Mereka kehabisan tempat untuk orang mati. Pemakaman-pemakaman di dalam kota, salah satunya yang paling besar adalah pemakaman Holy Innocents, sudah begitu penuh sesak. Saking penuhnya pemakaman itu, kuburan tidak lagi digali satu persatu secara layak. Mereka menumpuk jenazah begitu saja di dalam galian yang besar. Bayangkan situasi saat itu. Bau busuk menyengat menguasai udara kota, terbawa angin hingga ke pemukiman. Kualitas air tanah memburuk drastis karena tercemar. Penduduk yang tinggal di sekitar area pemakaman mulai banyak yang jatuh sakit. Puncaknya terjadi pada musim semi tahun ke-1780. Hujan turun begitu lebat selama berhari-hari, membasahi tanah pemakaman yang sudah jenuh. Lalu, terjadilah sebuah malam yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh penduduk di daerah tersebut. Dinding ruang bawah tanah sebuah bangunan yang berbatasan langsung dengan pemakaman tiba-tiba jebol. Bukan air lumpur biasa yang masuk menerjang ke dalam ruangan, melainkan ribuan tulang belulang dan sisa-sisa jenazah yang tumpah ruah begitu saja. Pemerintah kota akhirnya tersadar. Ini adalah bencana. Mereka harus melakukan sesuatu dengan segera. Tapi pertanyaannya, kemana mereka harus memindahkan jutaan tulang belulang ini? Jawabannya ternyata ada di bawah tanah Paris itu sendiri. Jauh di bawah jalan-jalan kota yang sibuk, terdapat jaringan terowongan bekas tambang batu kapur yang sudah lama ditinggalkan. Batu-batu dari tambang inilah yang dulu diekstrak dan digunakan untuk membangun rumah dan gedung di Paris. Ironis bukan? Lubang yang dulu digali untuk mengambil bahan bangunan kota, kini harus diisi oleh penduduknya yang sudah mati. Proses pemindahan ini memakan waktu bertahun-tahun. Semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati pada malam hari. Rombongan kereta kuda yang ditutupi kain tebal berwarna hitam berjalan perlahan membelah kota, diiringi nyanyian doa dan nyala obor. Jutaan tulang belulang kemudian disusun rapi, dirangkai menjadi dinding-dinding di dalam terowongan yang dingin dan gelap itu. Itulah tempat yang kini kita kenal sebagai Katakombe Paris. Lebih dari 6 juta orang beristirahat di sana. Jadi, setiap kali seseorang melangkah di jalanan kota Paris yang indah, ada kemungkinan besar mereka sedang berjalan tepat di atas atap sebuah kerajaan orang mati. Tapi Paris tidak sendirian dalam hal ini. Mari kita menyeberang ke Inggris, tepatnya ke kota London. London memiliki sejarah panjang yang sangat kelam dengan wabah penyakit. Yang paling parah adalah Black Death, atau maut hitam, pada pertengahan abad ke-14, dan berulang kembali pada wabah besar di tahun ke-1665. Ratusan ribu nyawa melayang dalam waktu yang sangat singkat. Pemakaman biasa dan gereja sama sekali tidak sanggup menampung gelombang kematian yang datang setiap hari. Solusi daruratnya? Mereka menggali lubang-lubang raksasa di berbagai sudut kota. Tempat ini dikenal dengan sebutan plague pits, atau lubang wabah. Jenazah-jenazah dikuburkan secara massal, bertumpuk-tumpuk, tanpa nisan, tanpa upacara. Seiring berjalannya waktu, wabah berlalu. Kota London dibangun kembali, meluas, dan memodernisasi diri. Lubang-lubang wabah itu perlahan tertutup oleh tanah baru, aspal, bangunan,
dan jalan raya. Penduduk kota pun perlahan melupakannya. Namun, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Ratusan tahun kemudian, ketika London mulai membangun jaringan kereta bawah tanahnya yang sangat terkenal, di Tube, masa lalu itu kembali muncul ke permukaan. Para pekerja konstruksi yang sedang menggali terowongan baru seringkali menemukan kejutan yang menghentikan detak jantung mereka. Di bawah lapisan tanah kota yang modern, ekskavator mereka membongkar tumpukan tulang manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan kerangka korban wabah ditemukan berserakan tepat di area yang kini menjadi stasiun dan jalur kereta yang setiap hari dilewati oleh jutaan komuter. Sungguh sebuah pikiran yang aneh dan sedikit membuat merinding. Membayangkan orang-orang di zaman modern, sibuk bermain ponsel di dalam kereta yang melesat cepat, menembus terowongan yang dulunya adalah tempat peristirahatan terakhir para korban wabah yang terlupakan. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak. Karena kita akan menuju ke fakta yang mungkin paling mengejutkan dari semua cerita ini. Mungkin kamu berpikir, kejadian-kejadian tadi wajar saja karena hanya terjadi di Eropa yang memang punya sejarah peninggalan abad pertengahan. Tapi bagaimana dengan Amerika? Bagaimana dengan New York, yang sering dianggap sebagai simbol kota paling modern dan sibuk di dunia? Di jantung kota Manhattan, ada sebuah taman yang sangat terkenal bernama Washington Square Park. Jika kamu datang ke sana pada hari yang cerah, kamu akan melihat pemandangan yang sangat hidup dan penuh energi. Mahasiswa dari universitas terdekat duduk santai membaca buku di atas rumput hijau. Musisi jalanan memainkan musik jazz yang merdu. Anak-anak tertawa berlarian mengejar burung merpati. Sementara orang-orang sibuk berlalu lalang membawa kopi mereka. Ini adalah tempat ikonik yang sangat nyaman dan penuh kedamaian. Tapi, tahukah kamu apa yang sebenarnya menopang suburnya rumput hijau di taman tersebut? Pada akhir tahun 1700 AN hingga awal 1800 AN, lokasi taman yang indah ini dulunya adalah sebuah ladang pemakaman umum. Tempat ini khusus digunakan untuk mengubur orang-orang miskin, individu yang tidak dikenal identitasnya, dan yang paling banyak adalah korban wabah demam kuning mematikan yang melanda New York saat itu. Penyakit ini sangat menular, sehingga pemerintah kota menetapkan lokasi ini, yang saat itu masih berada di pinggiran kota, sebagai tempat penguburan massal untuk menjauhkan penyakit dari pusat pemukiman. Mereka dikuburkan dengan tergesa-gesa, seringkali dalam kuburan massal berbentuk parit-parit panjang. Diperkirakan ada lebih dari 20.000 jenazah yang dibaringkan di bawah tanah tempat Washington Square Park kini berada. Lalu, apa yang terjadi ketika kota New York semakin padat dan wilayah pinggiran itu mulai menyatu dengan pusat kota? Pemerintah saat itu memutuskan untuk mengubah area pemakaman tersebut menjadi ruang terbuka publik. Apakah mereka memindahkan jasad-jasad itu terlebih dahulu? Tidak. Sama sekali tidak. Mereka hanya meratakan tanahnya. Mereka menimbunnya dengan tanah baru, menanam rumput, membangun jalan setapak yang indah, mendirikan air mancur yang megah, dan meletakkan bangku-bangku taman di atasnya. Mereka secara harfiah menutupi masa lalu yang menyedihkan dan penuh penyakit itu dengan sebuah taman yang dirancang untuk kesenangan warga. Akar-akar pohon oak besar yang kini meneduhkan taman itu perlahan tumbuh dan menjalar menembus sisa-sisa tulang belulang di bawah sana. Hingga hari ini, di zaman semodern ini, setiap kali ada proyek perbaikan pipa air, pemasangan kabel listrik, atau penggalian tanah di dalam taman tersebut, para pekerja hampir pasti selalu menemukan tengkorak dan tulang manusia. Coba renungkan hal ini sejenak. 20.000 manusia terkubur dalam diam menjadi fondasi bagi salah satu tempat paling ramai, paling ikonik, dan paling banyak difoto di dunia modern. Manusia-manusia hidup di atas tanah bersukacita, menikmati sinar matahari, sementara puluhan ribu manusia yang terlupakan terbaring berdampingan hanya beberapa jengkal tepat di bawah kaki mereka. Kenyataan-kenyataan ini membawa kita pada sebuah pemikiran yang cukup mendalam. Kota-kota metropolitan tempat manusia modern tinggal, dengan segala kemegahan arsitektur, jalan layang, dan gemerlap teknologinya, sebenarnya berdiri di atas lapisan sejarah yang sunyi. Kita sebagai manusia seringkali terlalu sibuk melihat ke atas. Kita menatap puncak gedung pencakar langit, mengagumi kemajuan dan masa depan. Tapi kita sangat jarang menunduk ke bawah, mengingat bahwa ada sejarah panjang dan pengorbanan masa lalu yang membuat kita bisa berpijak hari ini. Orang-orang yang terkubur di bawah aspal Paris, di balik dinding terowongan London, dan di bawah akar pohon New York,
dulunya adalah bagian dari kehidupan yang sama seperti kita. Mereka pernah bernapas, memiliki impian, keluarga, ketakutan, dan cerita mereka sendiri. Kini, tubuh mereka secara fisik benar-benar menjadi penyangga bagi kehidupan generasi selanjutnya. Mungkin memang begitulah cara peradaban manusia bekerja. Kehidupan yang baru, hiruk-pikuk yang baru, akan selalu tumbuh dan berjalan di atas sisa-sisa kehidupan yang lama. Kematian dan kehidupan tidak pernah benar-benar terpisah. Mereka bertumpuk, berlapis-lapis, di tempat yang sama. Jadi, besok, atau kapanpun kamu melangkah keluar rumah, saat kamu berjalan di trotoar kota yang ramai, atau saat kamu duduk bersantai di sebuah taman kota yang rindang menikmati angin sore, cobalah diam sejenak. Rasakan pijakan tanah di bawah kakimu. Karena bisa jadi, tanah yang sedang menopang berat badanmu saat ini sedang menyimpan ribuan cerita yang tertidur lelap. Cerita yang tidak akan pernah sempat diucapkan lagi ke dunia atas. Lalu bertanyalah pada dirimu sendiri, rahasia apa lagi yang mungkin sedang disembunyikan oleh kota tempatmu berdiri saat ini?